Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya Ibu Kiki Rizkiah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari PAI kelas 5 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Tujuan pembelajaran yang pertama, membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil sesuai makhraj dan ilmu tajwidnya. Yang kedua, menghafal dan menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin. 3. Menulis kalimat-kalimat dalam Surat At-Tin. 4. Memahami makna dan isi kandungan Surat At-Tin. Anak-anak, berikut ini adalah tulisan Quran Surat At-Tin dan lafal Quran Surat At-Tin. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Mengapa dinamakan Surat At-Tin? Surat At-Tin ini dinamakan diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kandungan surat At-Tin. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna dan menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ini adalah kandungan surat At-Tin ayat pertama. 3 ayat pertama dalam surat At-Tin merupakan nama 3 tempat di mana Allah mengutus para nabi dari kalangan ulul azmi secara berurutan menurut zamannya. Pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, dan tempat Allah mengutus Nabi Isa, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian tempat kedua adalah Tur Sinai, yakni nama bukit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga ialah Mekah, alias kota yang aman. Tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan surat At-Tin ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kandungan surat At-Tin ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Kalau hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja, beda dengan manusia ya. Kandungan surat At-Tin ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia
Sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Kemudian, kandungan surat At-Tin ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan, baik di dunia dan di akhirat. Anak-anak, kandungan surat At-Tin ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Kandungan surat At-Tin yang ayat terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.